orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak mengambil satu ayat pun dari beliau, itulah nanti yang akan celaka. Orang yang seperti itu akan mengatakan, seandainya dulu ketika bertemu dengan sang Rasul itu ada satu ayat saja yang diimani. Tetapi justru perjuangan mungkin di dunia itulah yang ketika nanti di hari kiamat Allah hadirkan tuh ayat-ayat semuanya. Juz 1 nempel, juz 2 nempel, sampai juz 30 nempel, siap tasbih. Kata orang-orang, kamu kan di dunia gak mungkin waktu parade tasbih aja 1 juz gak kelar tuh, tapi kok di akhirat malah mungkin. Oh ternyata dijelaskan oleh Ustaz Fuad, ini perjuangannya yang paling luar biasa untuk gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Ini namanya sekali dua dayung, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, kita adakan parade tasmi. Rencananya itu usulan pertamanya adalah parade tasmi di cabang masing-masing yang sekali duduk. Kemudian kita bisa up lebih bagus lagi menjadi parade tasmi live per juz, ya, sehari 3 juz, 10 hari. Ini adalah hari yang ke-10-nya. Hari yang ke-10-nya, dan alhamdulillah kita masih bisa mengadakan acara tahunan walaupun gak semua cabang hadir. Karena kita setiap tahun itu pasti ada acara gabungan. Dulu pernah di Masjid Andalusia, ingat saja, sama Stasiun Jabar, gitu ya, di Andalusia. Kemudian tanggal 22 Desember kemarin itu, ya, 2 hari yang lalu itu wisuda akbar yang pertama DH diikuti oleh 108 orang santri. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendekati 300 ya yang diupload. Yang diupload baru 275 ya. Tapi sudah ada yang akan diupload itu udah 300-an. Mudah-mudahan nanti di akhir Juni bisa sampai 500 orang ya. Kalau nggak sampai 500, 400 insya Allah bisa, kan gitu ya. Nah, rangkaian tasmi akhir tahun pada kali ini baru pertama kita mencoba dan alhamdulillah sukses gitu ya. Ustaz juga bangga sekali kepada antum semua. Selain yang live di Instagram, itu ada yang live di Instagramnya masing-masing, di masing-masing cabang yang sekali duduk ya. Ada yang sampai 20 juz, ada yang 10, ada yang 15 gitu, ada yang 12, ada yang 13 gitu ya. Ada yang 5 juz banyak gitu ya. Bahkan ada yang baru khatam pun juga ikutan 1 juz minimal gitu ya. Nyobain sekali duduknya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jauh lebih baik ya. Karena nanti ada parade tasmi terakhir sebelum kita wisuda. Ya, minimal kita targetin itu 10 juz itu minimal. Kalau seandainya tidak sampai 30 juz sekali duduk ya. Kemudian parade tasmi ini ternyata dengan banyaknya santri banyak yang nggak dapat kebagian ya. Nggak kebagian. Jadi nanti Januari untuk live itu akan kita sambung. Jadi ada sesi keduanya, keduanya itu nanti pertengahan Januari insya Allah akan kita informasikan kepada antum kapan bisa dimulai. Kemudian nama-namanya sudah ada ya, sudah ada. Dan begitu juga mungkin nextnya bulan berikutnya mungkin bisa jadi guru-guru juga tasmi ya. Guru-guru juga ada parade tasminya juga. Jadi biar guru-guru juga kuat rojaahnya gitu ya. Jadi betul-betul kita sama-sama semuanya untuk menguatkan membuktikan hafalan kita semua. Insyaallah. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah
kedatangan Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Deden Muhammad Nasyaruddin MA. Beliau pembina Darul Pas Indonesia. Dari awal dulu Ana membuat rumah Quran RI ya, Jatiwaringin dan di beberapa tempat gitu ya. Dulu sempat juga ada sekitar 12 RI sebelum adanya pondok. Dari 2018 baru adanya pondok. Jadi kita sekarang baru berjalan pada tahun yang ketiga. Ini baru tahun yang ketiga. Jadi 2,5 tahun lah baru DH itu ada pondoknya. Nah, dan unik juga bahwasanya Darul Pas Indonesia sendiri itu tidak punya pondok aslinya, Ustaz. Belum ada. Insya Allah kedepannya ada. Tapi alhamdulillah santrinya lebih dari 350 orang. Ya, dari 12 cabang yang ada. Bogor ada sekitar 7 atau ya 7 ya. 13 cabang ya. Tapi Citayam lagi renovasi. Ada di Jember juga, di Jawa Timur, ada di Sumatera Barat juga, di Bukit Tinggi ya, ada di Banten juga, di Curug Pitung. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi. Minimal di tahun 2021 ini target Ustaz sih di Kalimantan ada 1 perwakilannya. Insya Allah besok Ustaz akan terbang ke Kalimantan untuk mensurvei tempat di sana. Mungkin juga nanti di Makassar lagi nyari tempat. Kemarin ada beberapa yang menawarkan tempat tapi belum ada kecocokan begitu ya. Doakan saja semoga betul-betul Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu juga selain santri yang offline seperti kalian langsung mukim di pondok gitu ya, ada juga santri-santri yang ikut online ya. Kita coba waktu itu pertama pas sebelum Ramadan ya, dan itu juga ada yang langsung ke sini melanjutkan hafalannya, bahkan ada yang sampai khatam. Ya, online aja bisa khatam. Jadi daurah online itu sehari ada yang sampai 10 halaman, 12 halaman gitu, Masya Allah gitu. Ya. Jadi kalau terkondisi bagus ya. Kalau terkondisi di rumahnya bisa menghafal Quran fokus itu bagus sekali. Tapi kalau seandainya tidak bisa ya itu bagusnya memang pondok. Kalau di pondok insya Allah selesai semua. Fokus ya. Baik, Ustaz, pada malam hari ini kita bersyukur sekali di tengah kesibukan tadi beliau sempat menyempatkan waktu untuk bertemu dengan santri-santri beliau di sini, ya, para penghafal Quran di sini di Darul Pas Indonesia. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil tema mungkinnya lancar tasmih di akhirat, ya, pejuang mungkin di dunia, lancar tasmih di akhirat, ya, sebagai cluenya di dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadikan Al-Qur'an itu diabaikan, ya. Baik, selanjutnya untuk khidmatnya acara kita ini kita minta kepada salah seorang santri untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jaza. Kita ucapkan kepada Akhina Ihsan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bertambah tenanglah hati kita, insya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini langsung kepada acara puncak, yaitu mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Deden Makhairuddin tentang tema pejuang mungkin di dunia dan lancar tasmi di akhirat, insyaallah. Beliau juga penulis buku. Mungkin yang belum membaca buku beliau, silakan lihat di online, mungkin masih ada. Udah cetak Ustaz? Dicetak lagi belum Ustaz? Saya lupa. Ya dulu habis ya bukunya, tapi mungkin ada di toko-toko buku juga masih. Kemudian juga beliau hafiz internasional, juara 1 di Maroko, dan plus tafsir bahasa Arab ya di tahun 2012 insyaallah. 2011 ya 2011. Kemudian antum juga sering lihat beliau di TV jadi juri tamu di Hafiz Indonesia. Dulu di Trans 7 pernah juga hafiz Quran Ustaz ya, cilik ya. Nah, terus founder Indonesia Murojaah ya, Indonesia Murojaah itu Ustaz Deden beserta timnya juga. Jadi ada yang apa namanya itu, ketika Ramadan itu sering ya ada acara Indonesia Murojaah, satu malam 10 juz saja. Ya bulannya 10 juz, Masya Allah ya. Baik, langsung saja kita mintakan kepada Ustaz Deden untuk menyampaikan tausiahnya kepada Ustaz. Kepada teman-teman masuk Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman saya yang Masya Allah semakin berisi. Ilmunya, manfaatnya, semuanya padat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau. Juga tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan menjadi wasilah kita semua di sini menjadi penghafal Quran yang berjuang mungkin di dunia untuk tasmi' di akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Mendengar temanya saya merinding. Artinya saya sudah juara dunia nih, tapi akhirat nih masih khawatir. Artinya cita-cita terbesar seorang hafiz Quran itu, cita-cita terbesar seorang hafiz Quran itu adalah bisa tasmi' ketika Allah perintahkan Iqra, langsung derleng 30 juz. Aduh, itu yang dipengenin tuh gitu tuh. Oleh karena itu, tasmi' di hadapan Allah ketika Allah perintahkan Iqra wartaqi hanya bisa dilakukan oleh hafiz Quran yang selama di dunia menjadi pejuang untuk mungkin, meskipun gak mungkin. Iya. Jadi juara dunia itu bukan level hafiz Quran. Gak level lah hafiz Quran ngejar juara dunia. Juara akhirat itu berlevelnya. Kemarin saya membina para mufassir muda yang hafiz 30 juz yang belajar tafsir untuk mengikuti musabaqah tafsir tingkat Provinsi Jawa Barat. Kebanyakan teman-teman saya ketika mau tampil musabaqah itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam musabaqah ini berikanlah saya penampilan terbaik, bacaan terbaik, hafalan terbaik. Akhirnya Allah kabulkan. Hafalannya baik, hafalannya lancar, bacaannya lancar. Tes. Nah, ini baru nih. Cuman tangan saya bertambah beban ini. Akhirnya betul Allah kabulkan doa mereka, Allah berikan bacaan terbaik, Allah berikan hafalan terbaik, tetapi tidak juara karena nggak minta juara. Kalau saya lain, ya Allah jadikanlah saya juara. Orang-orang kaget, kok pengen minta juara? Iyalah. Orang mau lomba kok mintanya terbaik. Gitu. Tetapi ingat, yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati itu juara fil akhirah. Juara di akhirat nanti. Karena kalau yang dipintanya juara di akhirat, juara dunia Allah kasih. Kalau mintanya juara di dunia, akhirat belum tentu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah harus yang tinggi. Dan betul Ustaz, sepanjang saya ikut musabaqah, pernah satu kali musabaqah final tingkat nasional
Itu hafalan Quran saya sampai mogok 3 kali. Sejarah penampilan musabaqah saya yang paling keren. Sampai mogok 3 kali. Tapi kan doa saya pengen jadi juara. Apa yang terjadi? Tetap saya juara. Kenapa? Karena finalis yang lain mogoknya ada 5, 6 gitu. Karena minta juara tadi ya. Jadi seringkali memang meminta kepada Allah tuh kita harus yang level tinggi. Fas'alil firdaus. Kata Nabi, kalau kau minta surga, minta surga firdaus yang paling tinggi. Nanti kan kalau minta yang paling tinggi dikasih yang pendek atau yang biasa, tetap saja dapat surga. Kalau minta yang kecil-kecil nggak dikasih, nanti alternatifnya apa? Nggak ada. Kira-kira begitu. Masya Allah, temanya ngagebeg kalau orang Sunda bilang ini ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini wasilah tasmi pada bulan ini, di penutup tahun ini, itu menjadi wasilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat. Predikat apa? Predikat pejuang. Bahkan mungkin bisa disebut pahlawan mungkin. Kenapa? Karena sampai mati berkalang darah, seandainya dia masih diberikan hidup, dia akan tetap menjadi pejuang untuk wujud dan menginspirasi. Dan itulah nanti Allah berikan keistimewaan ketika Allah perintahkan Iqra, langsung dia tampil. Para syuhada mungkin ini pada keluar semua. Allah Akbar. Ya. Itu barangkali Ustaz ketika saya mendengar temanya. Kemudian tadi ada ayat surah Al-Furqan, ayat yang ke-30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah berkata, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, ditinggalkan. Berarti tidak ada perjuangan, tidak ada perjuangan untuk bersama Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ada lagi ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 101. Nabadza fariqum min ahlil kitabi. Ayo. Ulangi lagi. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wah, itu. Ada manusia-manusia yang diberikan allazina utul kitab. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kitab itu sudah mereka terima, bukannya kemudian berjuang untuk mempertahankannya, apa yang terjadi? Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka membuang kitab Allah ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi sudah dikasih ini sama Allah 1 juz, buang. Dikasih 1 juz lagi, buang lagi gitu. Kebayangkan? Jadi di belakang itu banyak tumpukan juz. Ya kalau mau balik ke juznya ya tinggal munggungnya aja. Berbalik aja badan. Wah, ini ternyata banyak nih jejak-jejak kenangan juz yang sudah terbuang itu.
Ada yang seperti itu. Nah, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ternyata kalau itu kan allazina utul kitab itu Yahudi. Ya, Yahudi. Bukan umat Muhammad, bukan muslim. Ya. Mereka memperlakukan kitab mereka, yakni kitab Taurat seperti itu. Tetapi di surah Al-Furqan ini ada orang yang memperlakukan Al-Quran seperti Yahudi memperlakukan kitab mereka. Disinilah Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mundur sedikit ke ayat 29 dari surah Al-Furqan. Mundur lagi ke ayat 28. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Terus wa kana syaitanu lil insani khadzula. Coba itu maksudnya apa? Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Ketika orang zalim menggigit kedua tangannya atau dua jarinya. Yadaihi itu dua tangan, mungkin maksudnya dua jari kali ya. Atau dua tangan, gimana menggigit dua tangan? Dua jempol gini. Gini kan begini ya. Tahu nggak bahasa Indonesia? Orang yang nggak kebagian apa-apa itu disebutnya gigit jari. Ternyata itu ada Qur'annya ya. Orang yang nggak kebagian apa-apa, yang kalah, orang lain dapat pahala dari Allah. Bahkan orang yang punya satu ayat pun pahalanya gede. Ini ada orang yang menghadap Allah nggak bawa ayat sama sekali. Ada orang yang menghadap Allah di hari kiamat nggak bawa ayat sama sekali. Yang lain kan ada yang bawa 30 juz tuh siap tasmi itu di hadapan Allah. Ini ada orang yang menghadap Allah bahkan tidak membawa satu ayat pun. Itu yang disebut dengan orang zalim, dan dia akan gigit jari. Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Apa yang dikatakannya? Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ini ada kata ma'ar rasuli sabila. Kalau di ayat yang ke 30 wa qalar rasulu. Di ada ar-rasul, ada ar-rasul juga, ya. Dia berkata, aduhai, ini penyesalan, ya laitani. Sekiranya di dunia aku membangun jalan untuk sampai kepada Rasul itu. Membuat jalan hubungan dengan Rasul itu. Ketika Rasul baca Quran, diterima Qurannya, diamalkan. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi tidak mengambil satu ayat pun dari beliau, itulah nanti yang akan celaka. Orang yang seperti itu akan mengatakan, seandainya dulu ketika bertemu dengan sang Rasul itu ada satu ayat saja yang diimani. Jadi memang ketika kita meninggal, satu ayat saja yang kita bawa, wah itu. Satu ayat apalagi bisa tasmi 30 juz. Aduh itu kumahanya. Ngebayanginnya saking mulianya gitu. Ya. Saking mulianya nanti orang tuanya dipanggilin satu-satu. Orang tuanya enggak hafal Quran. Tapi anaknya ini bawa Quran 30 juz. Aduh. Ngebayangin sulit ini. Tapi juga saat itu tentu banyak yang gigit jari karena satu ayat pun nggak dibawa sama dia.
Udah ketemu Ustadz Fuad berapa kali? Sering. Udah ketemu Ustadz Fuad sering, tapi nggak ada satu ayat pun yang nyangkut, kelewatan itu. Dia. Makanya akan mengatakan, aduh seandainya dulu itu aku ini membuat hubungan yang baik dengan Ustadz Fuad. Gitu ya. Ya Ar-Rasul di sini misalkan secara tadabbur kita wujudkan saja dalam bentuk Ustadz Fuad. Ya karena Ustadz Fuad sudah menjadi wasilah banyak sekali. Udah berapa banyak? Ada berapa ratus kemarin teh? Yang 100, 300 berarti sudah lebih kurang 400 lebih. Yang 30 juz belum lagi yang masih proses belum 30 juz. Rasul yang diabaikan oleh mereka sampai Quran itu tidak mereka ambil, sampai mereka mengambil teman yang justru menjauhkan mereka dari Al-Quran. Sang Rasul yang dijauhi mereka, sang Rasul yang diabaikan mereka adalah Rasul yang paling memikirkan mereka. Sampai mengatakan, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu karena saking Rasulullah SAW selalu memikirkan kebaikan untuk kaumnya, sementara kaum itu benar-benar melupakan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Saya kebayang itu ya. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang gigit jari di situ. Santai-santai dalam Darul Hufaz. Waduh ya, dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hafalannya paling banyak, yang tasnya 30 juz itu fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi paling tinggi nanti di situ. Ya, yang paling banyak ayatnya. Makanya tidaklah rugi siapapun yang berjuang untuk mutkin, walau sampai waktu itu habis untuk satu ayat doang, tidak pernah rugi. Tahu gak cerita tentang seorang hafiz Quran yang tergoda oleh seorang wanita beragama Nasrani, ya? Belum aja pokoknya. Jadi ceritain. Kira-kira begitulah, ya. Sampai gara-gara terpikat oleh itu seorang wanita, dia menjadi murtad, seorang hafiz Quran. Iya begitu. Ini lagi bercerita saya. Sampai seluruh hafalannya itu yang awalnya mungkin itu berjatuhan semua. Enggak tersisa hafalannya. Tetapi Allah masih sayang sama dia. Allah sisakan satu ayat dari hafalan itu surah Al-Hijr ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat itu orang-orang kafir sangat menginginkan dia menjadi seorang muslim. Apalagi melihat hafiz Quran pada berbondong-bondong masuk. Oh itu gigit jari itu sampai putus jari itu. Ya abduz zalimu ala yadahi. Kira-kira begitu ya gambaran mengerikannya. Satu ayat yang Allah sisakan dalam hatinya itulah yang menjadikan wasilah dia kembali kepada Islam. Artinya begini, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat ada satu ayat saja yang nyisa, oh itu udah lebih dari apapun, satu ayat saja nyisa. Apalagi kita bawa 30 juz Quran berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk saya juga malam hari ini bagian dari orang yang bisa membawa Al-Quran 30 juz di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, itu yang dimaksud pejuang mungkin. Kalau saya mungkin dari pejuang meningkat lagi, pahlawan mungkin. Harus begini saja pegangnya ya. Tadi Ustaz Fuad bilang katanya harus dipegang sama kabelnya. Saya pikir kabel ini nyetrum. Ternyata suaranya putus-putus. Bukan karena setrum. Kalau ada setrumnya mungkin Ustaz Fuad nggak bilang apa-apa biar ketemu. Jahat banget Ustaz. Allahu Akbar. Berkah insyaallah. Yang tasnya ada berapa orang? Yang tasmi yang sudah selesai ziyadah itu ada berapa? Kira-kira. Yang di Ikhwan 15, yang di Akhwat itu setiap pondok ada seperti itu. Berarti yang sudah banyak. selesai ziyadah pokoknya harus tasmi. Tasnya walaupun satu ayat gitu. Walaupun ya minimal satu. Iya. Tadi kan saya bilang kalau menghadap Allah bawa satu ayat saja itu sudah luar biasa. Ya. Menghadap Allah bawa satu ayat saja itu sudah luar biasa. Jadi yang sudah selesai 30 juz tasbih lah walau satu ayat. Gitu. Itu ayat apa kira-kira saja? Fatihah. Kalau Al-Fatihah ya, Al-Fatihah bisa juga sih. Ya, justru pas di hadapan Allah Al-Fatihah hilangkan bahaya tuh. Al-Fatihah hilang ini emang gimana sih perjuangan mungkinnya itu. Maka waktu itu ketika di mana saat waktu itu kita di gunung itu bukan yang kuliah itu mahasiswa jampean itu saya bilang begini, buat apa mungkin di dunia tapi di akhirat dicabut hafalannya oleh Allah karena lalai. Kan ada gini, saya katakan hafalan yang mungkin tetapi kalimatnya salah, hafalan yang tidak mungkin tetapi menjadikan terus menerus murojaah dan berjuang memungkinkan itu lebih baik daripada punya hafalan mungkin tetapi jadi lalai dari murojaah. Kenapa? Karena mungkin itu di akhirat. Ya, karena mungkin itu di akhirat. Di dunia nggak mungkin itu. Pas mau ditasmi, orang yang udah 30 juz, dia satu juz saja. Padahal perjuangannya sudah setengah mati. Kata setuan, kamu nih baru orang 30 juz tuh. Wah, hatinya patah. Aduh, setuan pahit banget ini. Tetapi justru perjuangan mungkin di dunia itulah yang ketika nanti di hari kiamat Allah hadirkan tuh ayat-ayat semuanya. Juz 1 nempel, juz 2 nempel, sampai juz 30 nempel, siap tasmi. Kata orang-orang, kamu kan di dunia gak mungkin. Waktu para tasmi aja 1 juz gak kelar tuh. Tapi kok di akhirat malah mungkin. Oh ternyata dijelaskan satu Quran. Ini perjuangannya yang paling luar biasa untuk mungkin. Gitu ya. Pokoknya nih kalau lihat Hafiz Quran lagi berjuang mungkin itu bikin terharu. Kemarin itu ada 2 orang hafiz yang hafalannya rusak. Terus dia kecewa gitu. Saya bilang, kenapa kecewa? Orang yang Allah kasih hafalan dalam hatinya, lalu hafalan itu sekarang tidak ada. Paling tidak kamu harus bersyukur bahwa Allah pernah ngasih hafalan. Buktinya ada orang di dunia yang gak pernah sama sekali. Banyak.
bahwa Allah pernah ngasih kesempatan belajar, Allah ngasih kesempatan untuk setoran, Allah kasih kesempatan untuk khatam, meskipun setelah itu ternyata entah kemana. Syukuri dulu nikmat Allah yang dulu-dulu itu. Ingat terus, syukuri. Ya, jangan kecewa. Karena biasanya nih, ini trik dan tips ya. Ayat itu ketika kita lupa tidak akan menjadi ingat kalau kita pas bertemu ayat itu jadi kesal. Gini. Nah, itu gak bakal lancar. Ya. Justru ketika bertemu ayat terus ayat itu ternyata tak kunjung ingat, tersenyumlah di situ. Alhamdulillah. Jadi senang aja. Karena dengan senang kepada ayat, walau ayatnya nggak senang sama kita, lari gitu, maka menyebabkan ayat itu datang lagi. Itu caranya. Makanya saya itu kalau murojaah dulu di awal-awal murojaah, di awal-awal hafal itu, kalau setiap kali salah itu senang aja, senang. Gitu. Alhamdulillah, akhirnya ketahuan salah saya di sini, sehingga tidak akan mungkin salah lagi di situ. Tapi salahnya di tempat yang lain. Pindah aja salahnya. Allahu Akbar, gitu. Bahkan yang saya rasakan tapi wallahu a'lam, mungkin bisa dirasakan oleh semua yang sudah berjuang mungkin ini. Ada keindahan, ada kenyamanan, ada kenikmatan yang tiada tara ketika dihadapkan kepada ayat yang selalu mogok dan lupa. Itu. Apa sih yang dirasakan? Enak mintanya ke Allah. Jadi hati itu tiba-tiba butuh ke Allah gitu. Seringkali pas Allah kasih hafalan lancar, lupa tuh ke Allah. Pas Allah kasih mogok, jadi ingat, wah, iya baik ini, lupa terus aja penting ke Allah gitu kan. Tapi ternyata kebahagiaan ini langsung mendatangkan dan menyebabkan ayat itu sangat luar biasa. Menjadi ingat di situ. Maka saya bikin kuat waktu itu, saat-saat terdekat seorang hafiz Quran dengan Allah adalah saat dia sedang berjuang di hafalan yang sering lupa. Itu saya rasakan dulu. Akhirnya alhamdulillah. Jadi kalau sudah nggak ada yang lupa, jadi bingung juga nih. Jadi harus naik level terus. Jadi saat-saat terdekat seorang hafiz Quran dengan Allah adalah saat-saat sedang berhadapan dengan ayat yang sering lupa. Apakah nggak senang tuh dekat dengan Allah? Ini yang pejuang mungkin begitu, ya. Pejuang mungkin itu apapun juga senyum aja gitu. Padahal dalam batinnya, aduh ini tidak bisa disembunyikan. Akhirnya nangis juga dia. Gitu. Allahu Akbar. Baik, itu barangkali Ustaz paparan dari saya. Karena saya nanti sekitar jam 20.30 harus ikut bergabung di Zoom-nya Akal Islamic Center untuk meneruskan tafsir surah Al-Kahfi. Setiap malam. Ya, tapi untuk surah Al-Kahfi malam Jumat aja. Malam yang lainnya ayat yang lain selain surah Al-Kahfi. Pertanyaan mungkin. Oh iya, silakan. Baik, ikhwan dan akhwat yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan dari antum yang ingin bertanya, boleh melalui WA, boleh melalui kertas. Silakan ditulis dan disampaikan ke sini biar lebih interaktif kalau kita faktor kita pada malam hari ini. Yang akhwat, yang ikhwan juga ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh, kalau ikhwan. Ayo. Ada yang mau nanya? Yuk, coba berdiri. Arun Isma. Berdiri. Sebutkan nama. Min ain? Min ain ajita? Siapa ya? Oh iya. Ada ikhwan siapa ya? Lanjut. Tips agar terhindar dari sifat riya dan bisa tahu di dalam Al-Quran dan istiqomah dalam Al-Quran. Tips terhindar dari riya dan tawadu, istiqomah dengan Al-Quran. Riya itu muncul karena merasa apa yang kita punya bukan dari Allah. Awal mula di situ. Kalau kita selalu yakin bahwa apa yang kita punya, apa yang kita bisa, Quran kita, kesolehan kita, amal baik kita itu dari Allah, bukan kita sendiri, maka malu mau riya itu. Aduh, malu. Orang yang yakin amal baik itu dari Allah, dia tidak akan mampu untuk riya. Dan setiap kali akan riya selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala riyanya. Itu ya, ingat. Maka ketika dipuji langsung baca alhamdulillah. Ketika dipuji baca alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat itu bukan milik saya, bukan milik kita, tetapi milik Allah. Orang yang riya itu ya jadinya sangat buruk ya, karena dia mengklaim milik Allah jadi milik dirinya. Bahaya di situ. Nah, kalau sudah begitu tuh dia akan tawadu. Tawadu itu juga gimana ya tawadu itu? Ada yang disebut tawadu dalam arti diam, tenang gitu ya. Khudu gitu. Bukan, tawadu itu sifat hati. Ya, sifatnya hati. Bahkan kalau ada orang khudu gini diam aja, tetapi hatinya merasa tawadu, itu paling takabur. Makanya kan man asbata fi nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang mengklaim atau merasa dirinya sudah tawadu, maka dialah orang yang takabur yang sesungguhnya. Gitu ya. Kalau istiqomah, nah, ketahuilah para penghafal Quran, kelezatan punya hafalan itu adanya di situ, di istiqomah. Orang bilang istiqomah itu susah, itu ngaco. Ya, istiqomah kok susah? Justru susah itu karena nggak istiqomah. Coba, innal ladzina qalu rabbunallah
Mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun berbondong-bondong, bergelombang-gelombang kepada mereka yang istiqomah. Mereka yang berbondong-bondong itu, para malaikat itu adalah para malaikat yang ketika Lailatul Qadar terjadi itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi kedamaian, tidak ada rasa cemas, bahagia, tidak sedih, itu adanya di suatu amal di mana kita istiqomah. Kok Al-Quran belum bikin bahagia? Satu jawabannya, karena memang istiqomahnya nggak dilakukan. Seakan-akan dengan tidak istiqomah itu malah bahagia. Enggak, kebalikannya. Sekarang tidak istiqomah susah atau enggak? Bikin susah segala-galanya. Tidak istiqomah itu bikin susah segala-galanya. Maka tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sip ya, selamat istiqomah karena paling mudah dilakukan. Oke. Ada lagi? Yang akhwat silakan. WA ya. Teman-teman di IG lewat WA. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana proses kita nanti dibangkitkan setelah di dunia? Nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan jasad kita atau ruh atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Apa keluar dari tema? Iya. Gara-gara membaca tafsir kayaknya nih Ustaz. Oh gitu ya. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Itu dalam surah At-Taghabun juz 28, biasanya paling lancar ya juz 28 itu. Kan hafal dari belakang. Juz 30, 29, 28. Jadi paling gampang. Nah, kalau menghafalnya dari juz 1 ya paling susah itu gitu. Ada ujung soalnya. Ya. Dibangkitkan ruhnya dan jasadnya. Ruhnya dan jasadnya. Ayatnya wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika ruh-ruh dipasangkan dengan tubuhnya. Ya. Gitu aja ya. Ya. Semoga gini nanti, pastikan ya, dibangkitkan nanti dari kubur itu kita bertemu dengan jasad kita yang bercahaya, bukan yang gelap gulita. Itu yang paling penting. Terserah dah mau jasadnya atau enggak gitu kan. Yang penting dalam keadaan bahagia, pasti gitu ya. Ini Ustaz, aku mau bertanya. Ketika Ustaz mengikuti masalah tafsir bahasa Arab dan ketika membina pesantren tafsir, biasanya referensinya menggunakan kitabnya apa? Kemudian bagaimana persiapan untuk menguasai materi tafsir dan tahfiznya juga? Oh gitu. Jadi kalau mau lomba tafsir itu pastikan hafalan Quran 30 juznya mungkin. Gitu ya, pastikan itu. Karena musabaqah tahfiz tingkat internasional itu syarat utamanya harus hafal 30 juz dan diuji dulu. Kalau misalkan nggak teruji tahfiznya, tafsir nggak dikasih soal, disuruh turun. Hasbuk katanya gitu. Iya. Hasbuk habis. Sudah gitu. Jadi pastikan di situ. Kedua, pastikan mengetahui ilmu-ilmu pendukung nahwu, sharaf, balaghah yang ada 3, ma'ani, badi', bayan, bahkan tambah lagi dengan usul fikih, pastikan dikuasai. Setelah itu dikuasai, baru silahkan pilih tafsir mana saja. Ya, tafsir mana saja silahkan pilih. Nah, kalau kita baca tafsir tanpa hafal Quran atau baca tafsir tanpa mengetahui ilmu-ilmu perangkatnya,
itu kita bukan ahli tafsir atau bukan mufasir, tetapi kita pembaca tafsir. Dan itu pun juga pahalanya banyak, jangan dikecilkan. Ya, atau yang sekedar baca terjemah juga luar biasa. Tetapi kalau untuk menjadi kemudian lebih maksimal interaksinya dengan ayat itu, maka tahapan-tahapan itu dilalui. Gitu. Siap ya? Lalui aja, gampang. Badai pasti berlalu. Ya. Kemarin yang bertanya itu ikut lomba tafsir tingkat kabupaten juara 1. Jadi mau naik ke provinsi insyaallah. Di mana? Di Bandung. Besok ke Jawa Barat insyaallah. Di Bandung. Oh iya, Bandung kabupaten atau kota atau Bandung Barat, kan ada beda-beda. Kayaknya kota. Bandung. Oh, perempuan. Akhwat. Akhwat. Oh iya, berarti teman istighfari. Kalau istighfari datang ke rumah saya, dia belajar tafsir 1 ayat doang ke saya. Pas tampil di Jawa Barat, soalnya ayat yang saya pelajari, juara 1 dia. Pas itu yang keluar. Iya, suka begitu Ustaz. Yang paling lebih aneh lagi, mahasiswa IIKI, seorang akhwat, ditugaskan dosennya menemui saya. Katanya suruh belajar tafsir. Dia belum ngerti tafsir, nggak ngerti bahasa Arab. Ngapain? Mau belajar tafsir, katanya disuruh dosen. Ngapain mau ikut musabaqah tafsir di Brunei? Ya sudah, saya ajari saja. Tafsir surah An-Nisa pas ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kan panjang tuh ayatnya. Dijelaskan aspek-aspek tafsirnya, dia catat, dia pelajari 1 ayat saja. Pas berangkat ke Brunei yang keluar soal itu juara 1 juga. Ya Allah. Itu makanya mudah-mudahan nanya ini nih nanti nggak jawab nggak apa juara. Orang minta itu juara. Amin. Ya. Nah kalau untuk juara musabaqah itu di tingkat internasional, artinya itu nggak perlu rumit-rumit kitab apa, nggak perlu. Yang penting muridnya yang benar, baca tafsir apa saja dan bisa jawab insya Allah. Kalau referensi yang sering antum baca apa? Saya sebagai peserta referensinya banyak. Banyak. Kalau saya, tapi biasanya saya arahkan yang gampang itu pertama tafsir Al-Maraghi gampang. Yang kedua tafsir Munir Wahbah Zuhaili kan gampang. Kemudian juga ada lagi Sofbatut Tafsir gampang. Itu aja yang gampang-gampang. Ya. Kalau saya memang bacanya rumit-rumit. Jadi yang gampang jadi bisa. Iya. Baik Ustaz. Ini ada sharing Ustaz. Bagaimana triknya gitu Ustaz dari kertas bisa menjadi bintang Al-Qur'an. Wah. Dari kertas bisa menjadi bintang. Aduh. Iya ya. Dari yang nggak ada apa-apa gitu Ustaz kan. Biasanya kan Iya. dari pemula itu kan insecure. Biasalah anak muda sekarang gitu Ustaz ya. Lemah semangatnya sehingga gimana ngelihat teman-temannya saling bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz gitu setorannya gitu. Dia sehalaman aja setengah mati gitu Ustaz. Berarti bintang juga kan dia? Iya. Stabil dan seimbang dalam tidak lancarnya. Nah, jadi harus ditanyanya ke bintang ya. Nama saya bukan bintang. Ditanya pun. Bilal pernah ditanya oleh Wahsy, temannya. Kata Wahsy, "Wahai Bilal, engkau sudah merdeka, tidak budak lagi. Engkau sudah bisa berpakaian orang merdeka, tidak seperti aku yang masih budak." Kata Wahsy, Coba jelaskan kepadaku seperti apa bahagianya kamu menjadi orang merdeka. Bilal menjawab, "Aku selalu bahagia. Apakah ketika aku sudah merdeka maupun aku masih jadi budak. Karena yang menjadikan aku bahagia bukan kebudakan aku, bukan kemerdekaan aku, tetapi Allah."
Ya. Buat apa jadi bintang kalau jatuh? Biar orang lain bisa berdoa, Ustaz. Ada quote Ustaz. Tidak apa-apa lah kalau jatuh. Tapi enggak itu Ustaz. Dan jujur saya selalu berdoa ingin jadi juara di akhirat. Ingin jadi juara di akhirat. Kalau Allah kasih kesempatan juara di dunia, maka itu bukan saya yang hebat, tetapi karena Allah sudah menghendakinya. Nah, itu ya, itu caranya menjadi bintang di langit. Bukan jadi saya, karena saya bukan bintang. Jadi malas dan futur itu punya energi karena kita kasih. Coba kalau nggak kita kasih, nggak bakal bisa bekerja apa-apa. Memang saya juga merasakan menghadapi futur itu, pertama cara menghadapinya hati, yang kedua trik, gitu ya. Hatinya bagaimana? Hatinya selalu yakin bahwa tidak semata-mata futur itu datang, malas itu datang, kecuali setan tengah tidak maunya kita berhasil. Berarti kalau kita rajin saat futur, itu pendapatan hafalannya berkali-kali lipat. Ya, itu. Terus triknya bagaimana? Dulu itu kalau ngantuk ya, kan ada campur-campur itu, udah malas futur ngantuk pula lagi kan. Saya tuh pantang menyerah untuk tidur saat menghafal meskipun ngantuk-ngantuknya. Saya bilang gini, kalau setan berbisik, tidurlah buru-buru biar nanti setelah tidur menghafalnya bisa segar. Kalau saya enggak, menghafal dulu biar tidurnya nanti enak. Apa yang terjadi? Kadang-kadang lagi di tempat teduh nih ngapal, berarti keteduhan bikin ngantuk, menghafal di tengah terik. Ini trik namanya. Trik. Ya. Iya, menghafal dalam terik. Matahari. Kalau menghafal dalam teduh membuat ngantuk, menghafallah dalam terik. Nah, itu cara, trik juga itu. Ya. Ya, pernah saya juga menghadapi kantuk itu. Sampai kepala nih, tahu gak ini kolam? Saya benamkan kepala saya gitu. Pas ngantuk, tetap ngantuk masih. Ngantuk masih. Dan akhirnya itu sampai waktunya habis, ngantuk gak hilang. Dan hafalan pun gak dapat, tetapi saya percaya paling tidak saya sudah berjuang. Bisa tuh triknya kayak begitu. Gak malu saya nanti kalau dipanggil sama Allah. Kenapa kamu gak hafal? Sudah berjuang ya Allah. Enak banget gitu. Dan Allah kan maha tahu. Alam ya'lam bi annallaha ya Allah tahu isi hati. Allah tahu apa yang kita lakukan, perjuangan kita seperti apa. Ya, begitu Ustaz, yang terakhir lah mungkin Ustaz ya. Bagaimana jika kita ditempatkan di tempat yang tidak memadai untuk menjaga hafalan kita? Contohnya mungkin sibuk kuliah yang jurusannya lebih nggak menyangkut dengan agama gitu Ustaz. Sekaligus di mana pada Ustaz tentang menghafal Quran namun kurang begitu paham untuk hukum fikih. Baik. Kuliah, belajar itu ibadah. Saya sering katakan ini. Dan tidak ada ibadah yang merusak hafalan Quran. Kalau ternyata kuliah atau bekerja ternyata merusak, tanya niatnya apa. Kalau niatnya karena Allah, kuliah karena Allah, kerja karena Allah, maka kuliah dan kerjanya akan menjadikan sebab hafalannya makin mungkin, bukan kabur. Syukuri ya yang sekarang tengah kuliah atau lagi apapun, syukuri. Kuliah nikmat Allah, punya hafalan pun nikmat Allah. Nikmat ketemu nikmat luar biasa.
sesuatu ya. Itu ya. Jadi syukuri terus. Kalau kurang paham ilmu fikih, kalau kurang ilmu fikih, kan ilmu fikih itu ada dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah fikih yang tidak boleh tidak tahu. Tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara bersuci, ya itu wajib. Adapun yang fardu kifayah atau yang lain-lainnya itu tidaklah kemudian penghafal Quran harus mendalami itu. Nanti kalau sudah mungkin baru. Yang penting tahu fikih yang wajib ain saja, yang fardu ain saja. Gitu. Bahkan menghafal Quran, membaca Quran dengan tajwid itu fardu ain, ya fikihnya. Bukan untuk diketahui doang itu fardu, tetapi juga memang dijalankan. Baik. Baik Ustaz, sudah ada jadwal antum juga. Mungkin minta sedikit gimana caranya supaya betul-betul bisa betah dan mungkin gitu Ustaz, menikmati proses ini buat terakhir Ustaz, buat mereka nih yang lagi proses mungkin tinggal setengah lagi perjuangannya untuk wisuda nanti di bulan Juni Ustaz. Iya. Agar betah, agar menikmati, satu kata, istiqomah. Istiqomah ya. Istiqomah. Aduh. Saya mau nambah lagi satu kata, tapi kan tadi bilang satu kata. Apa Ustaz, 2 kata lebih banyak, lebih bagus Ustaz. Apa Ustaz tipsnya? Iya. Kata yang kedua, istiqomah. Istiqomah lagi nih. Istiqomah lagi semuanya, ya. Iya. Karena siapapun tidak akan pernah merasa betah, juga tidak akan pernah menikmati kalau tidak istiqomah. Jadi nikmat itu bukan karena istiqomah, bukan. Istiqomah itu bukan karena nikmat, bukan. Tetapi nikmat itu karena istiqomah. Gitu ya. Masya Allah. Baik, jazakallah khairul jazak kita ucapkan kepada Ustaz Dirin. Semoga nanti bisa lagi berbagi ilmu dengan kita bersama. Kita doakan supaya beliau senantiasa sehat, tambah berkah ilmunya, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, demikian buat kajian akhir tahun kita pada malam hari ini, sekaligus penutupan rangkaian Paradise Tasmi yang live ya, yang offline masih berjalan sampai tanggal 29 ke 30 ya. Mudah-mudahan semuanya berkah dan kalian terus semangat murojaah ya. Usahakan betul-betul dapat dan minta sama Allah Subhanahu wa taala itu untuk ujian 30 juz sekali duduk. Biar kalian bisa tasmi di dunia, nanti lancar pula tasmi di akhirat. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.